ya samudra, di dalam badai bergelora. Engkaulah jangkar hidupku, tak sekalipun ku goyah. Firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku, dan ku aman di dalam-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar kalian di hari ini? Kak Dea percaya bahwa kalian dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Senang sekali hari ini Kak Dea bisa menyapa adik-adik dalam devotion di pagi ini. Kak Dea minta ayo semua duduk yang baik, persiapkan Alkitab kalian atau buku catatan devotion, karena hari ini pastinya kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Sebelumnya memulai aktivitas di hari ini, kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu satu pujian. Kadang minta semua bangkit berdiri, yuk, ayo bangkit berdiri sama-sama, dan kita mau puji Tuhan di mengawali devotion di pagi ini. Lagunya Kak adik-adik udah tahu, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biar kita tetap memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama ya, tepuk tangan semuanya, ikuti gerakan Kak Dea. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Katakan sama-sama, biarlah nama Tuhan dipuji. Sama-sama semuanya. Puji namanya Tuhan, puji Tuhan, puji namanya Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sekali lagi semuanya sama-sama katakan ya. Puji namanya Tuhan, puji
Tuhan, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Katakan biarlah nama Tuhan dipuji. Lebih lagi semuanya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Kasih kemuliaan yang luar biasa buat Allah kita. Haleluya. Oke, adik-adik boleh duduk kembali. Mari hari ini sama-sama kita mau sembah Tuhan Yesus. Kita mau muliakan Tuhan bersama. Kita siapkan hati kita untuk kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari semuanya siapkan hatimu. Kita mau angkat pujian ini. Katakan sama-sama dengan KD. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan sama-sama, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Roh Kudus, Allah Roh. Jamah setiap hati kami, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat. Mari lebih lagi dengan segenap hatimu katakan, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Jamah hati kami, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Haleluya. Shekaralama yaralamo yaralamo. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Hati kami terbuka Allah Roh Kudus di pagi ini Tuhan. Kami datang menghampiri kekudusan-Mu Tuhan Yesus. Sebelum kami memulai pelajaran kami di hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Allah Roh Kudus, Engkau penuhi hati kami. Engkau penuhi kehidupan kami Tuhan. Hati kami siap Tuhan. Kami terbatas, tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak terbatas. Hari ini sekalipun secara online kami boleh bertemu Tuhan.
Kami minta satu hal ini, Roh Kudus Engkau berbicara secara pribadi dalam hidup kami. Biar kami menemukan Tuhan lewat devotion di pagi ini Tuhan. Berkati setiap kami, urapi setiap kami. Hamba terbatas, tapi Engkau Tuhan tidak terbatas. Engkau yang akan membuat kami mengerti firman ini. Engkau yang membuat kami memahami firman ini supaya kami melakukannya dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, hari ini Kak De mau kita baca satu kebenaran firman Tuhan. Terambil di dalam Matius 4. Sekali lagi Matius pasal 4. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Matius pasal 4 ayat pertama sampai ayat 11. Topik firman Tuhan, pencobaan di padang gurun. Adik-adik bisa simak di Alkitab masing-masing, akan Kak bacakan buat kalian semua. Dikatakan di sana ayat 1, maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat 8, dan iblis membawanya pula ke gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Adik-adik, cerita ini mungkin sudah sering kalian dengarkan ya, tentang bagaimana Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, adik-adik semua, hari ini Kak mau bawa satu kebenaran firman ini dengan tema yaitu menang atas pencobaan. Kita lihat ya, iblis itu mencobai Tuhan Yesus di awal dari Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya di bumi ini. Nah, kisah ini bermula waktu Tuhan Yesus itu berpuasa. Bayangkan iblis itu tahu kapan dia mencobai Tuhan, bahkan mencobai setiap kehidupan kita. Tetapi kita belajar dari Tuhan Yesus adik-adik yang menang atas setiap pencobaan iblis. Apa sih yang menjadi kunci Tuhan Yesus itu menang atas setiap pencobaan? Iblis itu mencobai Tuhan Yesus di waktu yang dikatakan waktu yang mungkin secara ukuran manusia waktu yang tepat. Karena Tuhan Yesus itu berpuasa adik-adik. Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Coba Kak De mau nanya, siapa yang puasa dan gak lapar? Angkat tangannya. Wah, pasti gak ada kan? Semua orang kalau berpuasa lapar. Apalagi Tuhan Yesus di sini dikatakan dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Pasti Tuhan Yesus lapar, dikatakan di sana. Akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus lagi dalam keadaan lapar, lagi dalam keadaan membutuhkan makanan, dikatakan iblis datang lalu iblis mencobai. Iblis bilang apa kepada Tuhan Yesus? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tuhan Yesus tahu saatnya belum tiba adik-adik. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Adik-adik, Tuhan Yesus membalas setiap pencobaan atau kata-kata yang diberikan iblis itu dengan firman Tuhan. Nah, belajar dari Tuhan Yesus makanya penting sekali kita ini belajar merenungkan firman Tuhan setiap hari. Alkitab ini harus kita baca tiap hari. Supaya kita punya senjata. Firman Tuhan itu pedang roh. Dia bisa melawan setiap tipu daya iblis yang bisa melemahkan iman kita.
Mungkin saat adik-adik membutuhkan lagi sedih atau lagi marah atau lagi dalam keadaan yang gak enak hatinya, atau dalam keadaan adik-adik lagi dalam keadaan yang punya masalah. Percayalah ketika kalian merenungkan firman Tuhan dan ketika kalian mengingat firman Tuhan, itu yang akan menjadi senjata untuk melawan setiap masalah yang mungkin ada di pikiran kalian. Dalam keadaan kalian, kita harus belajar untuk memperkatakan firman Tuhan. Tuhan Yesus bilang buat iblis apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itu bicara soal kebenaran. Firman itu bicara soal apa yang tertulis di dalam Alkitab. Bahkan yang berikutnya juga ayat 6 sampai ayat 8. Yesus selalu menjawab sampai ayat 11. Tuhan Yesus selalu menjawab iblis bahwa ada tertulis manusia. Nah, ada tertulis. Semua pencobaan yang diberikan oleh iblis itu dilawan Tuhan Yesus dengan firman Allah. Makanya adik-adik penting sekali kita ini bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Kalau kalian lihat devotion yang dibawa dari Before 30, setiap waktu itu bicara soal bagaimana cara kita ini mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena itu sesuatu yang sangat penting. Kalau tubuh kita butuh makan 3 kali sehari, sarapan, makan siang, makan malam, manusia rohani kita juga butuh yang namanya makanan, yaitu firman Tuhan. Kita makan gak mungkin sekali langsung makanannya banyak, makan buat 3 hari, gak bisa. Jadi kita gak bisa baca firman Tuhan juga, saya baca adik 4 pasal, tapi untuk sehari enggak. Biasakan itu menjadi gaya hidup kita, yang kita lakukan setiap hari. Yang kita lakukan setiap hari, mungkin malam atau pagi, waktu-waktu yang kita pilih dengan sengaja. Untuk kita ini bergaul karib dengan Tuhan. Supaya kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Melawan setiap pencobaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Mungkin iblis sedang menggoda kamu untuk melakukan dosa. Misalnya mengambil hal yang bukan punya engkau. Kau bisa melawan dengan firman Tuhan yang berkata jangan mengingini barang sesamamu. Kau bisa melawan semua godaan itu dengan firman Tuhan. Adik percaya kalau kalian bangun hubungan yang karib dengan Tuhan, pegang kebenaran firman Tuhan baik-baik dalam hidup kalian, maka kalian bisa menang atas setiap pencobaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kalian. Oke adik-adik, adik gak panjang lebar pagi ini. Mari taruh tanganmu di dada. Adik mau berdoa bagi setiap adik-adik yang hari ini mempersiapkan diri untuk belajar online supaya kita bisa maksimal dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita. Taruh tanganmu di dada, Kak mau berdoa bagi kalian pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran-Mu, kami bersyukur buat firman. Biar pagi ini Tuhan kami belajar dari Tuhan Yesus. Kami mau belajar merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Supaya firman itu Tuhan yang akan selalu berbicara dalam hidup kami. Ketika kami mengalami pencobaan, intimidasi atau apapun yang melemahkan iman, kami belajar untuk bisa menang atas setiap pencobaan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Bapa mengurapi setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka yang akan online di hari ini, Tuhan berikan kekuatan yang baru, Tuhan berikan kemenangan dalam setiap kehidupan mereka. Dan kami berdoa buat sekolah ini biar terang bangsa semakin bersinar di kota ini Tuhan, bahkan di bangsa ini. Dan kami berdoa buat guru, buat miss, kepala sekolah, mereka semua yang sedang bekerja untuk bagaimana anak-anak bisa belajar. Tuhan memberkati mereka dengan kekuatan, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat, Tuhan memberkati mereka dengan pewahyuan. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Oke adik-adik semua, sekian devotion hari ini. Tetap semangat, antusias untuk ikut belajar online hari ini. Jangan lupa tetap renungkan firman Tuhan siang dan malam. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa,
akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.